Halo Kak Syasha. Juga. Oh, akhirnya sudah juga ya. Et. Iya. Oke. Lama banget gak ketemu. Iya, itu sudah bisa balik papan betul ya. Sebentar Kak, aku atur dulu. Mas, jadi nah, terakhir ketemu Kak Syasha kapan ya? Pas dinas di Jakarta Wah, kali ya? karantina, iya karantina. Duta. Oh iya Tahun ya Allah, 2019 jadi kita ganti. iya, jadi dulu Bang Yok bareng Kak Syasha itu sama-sama duta Pertamina. Nah, Kak Syasha ini putri duta Pertaminanya yang juara satu. Wih. Halo, semuanya. Perkenalkan, namaku Sasha. Sekarang aku kerja di Pertamina bareng nih sama Yoga. Aku udah kerja dari tahun 2013, jadi kurang lebih udah hampir 7 tahun. Aku di bagian sebelum kuliah, aku ada di bagian Data and Information Management di Jakarta, di kantor pusatnya PT Pertamina Persero. Dan sekarang aku sedang melanjutkan pendidikan master S2 di London, di UCL, jurusan manajemen. S1 dulu aku backgroundnya di International Relations di HIUGM tahun 2008, jauh lebih lama lagi. Terus sempat 1 tahun belajar juga di Tokyo di tahun terakhir kuliah satu gitu. Wah, akhir di UCL. Di UCL jurusannya apa Kak? Manajemen. Manajemen, oke. Hmm. Gimana nih perasaannya Kak Syasha setelah kuliah di UK saat ini? Perasaannya seneng banget sih, jujur kuliah di UK itu bener-bener beyond my expectation ya. Maksudnya aku emang dulu tuh emang dari dulu tuh pengen banget kuliah S2 kan, dan dari dulu Hmm. pengen banget kuliah di UK karena menurut aku tuh sistem pendidikannya tuh bagus banget. Terus habis itu banyak yang masuk top 50 world universities. Terus Bener habis banget. itu um, diverse banget culture-nya. Dan pokoknya aku udah set ekspektasi deh. Dan ternyata pas aku kuliah di sini tuh justru yang terjadi tuh bener-bener above my expectation gitu. Jadi nggak nyesel banget kuliah di sini. Biarpun demanding segala macam, tapi pengalamannya seru banget. Oke, baru prosesnya sampai sampai sekarang bisa kuliah di UK itu gimana sih Kak? Bisa ceritain nggak sih? Oh iya, jadi sebenarnya dari dulu aku tuh udah pengen dari lulus kuliah S1 aku tuh pengen banget kuliah S2 karena menurutku ketika kamu itu pursuing higher education itu tuh bakal ngebuka apa ya, so many doors and endless possibilities toward your life gitu. Jadi aku udah pengen banget kuliah S2 dari dulu. Cuma memang karena waktu habis kuliah aku langsung kerja, jadi aku nggak sempat daftar kuliah, daftar kampus, daftar beasiswa segala macam aku nggak sempat. Nah, alhamdulillah kerja di Pertamina salah satu keuntungannya nih kamu itu dapat bisa ikutan program talent management. Jadi dari HR mereka tuh punya program untuk menyekolahkan pekerja-pekerjanya. Hmm. Nah, waktu itu tahun 2018 ada program tugas belajar luar negeri. Sistemnya itu diperuntukkan untuk pekerja yang udah bekerja 5 tahun lah, 5 tahun kerja dipanggil sama HR. Waktu itu aku bareng sama pekerja-pekerja dari seluruh Indonesia Pertamina, nggak cuma dari pusat juga, tapi juga dari unit operasi. Kemudian dari berbagai macam level, dan dulu aku paling junior banget. Jadi sebenarnya aku dulu masih terus banget gitu ya kerjanya. Nah terus bisa dipanggil tes. Nah rangkaiannya tuh sebenarnya hampir sama kayak rangkaian tesnya yang kayak di LPDP atau di uh, Chevening. tipe ya chevening atau jenis juga kita lainnya lah. Jadi yang pertama seleksi administrasi itu ke skip karena kan semua data-data kayak ijazah atau berkas-berkas personal file kita udah ada di HR. Jadi seleksi administrasi itu skip. Tapi kalau di LPDP kamu harus tuh ngumpulin ijazah, transkrip dan segala macam. Bener banget. Itu dibantuin kan waktu jadi pekerja, jadi udah selesai. Selanjutnya kita tes pengetahuan umum. Nah ini kalau misalnya kamu LPDP juga pasti nanti kamu akan tes SBK ya kalau nggak salah namanya komputer gitu segala macam. Itu tes pengetahuan umum, numerikal, matematika dasar, terus apa namanya tes-tes logik lainnya lah yang ATP, ATP, ATS gitu. Nah, setelah itu kamu kalau misalnya lolos nanti akan masuk ke seleksi tahap berikutnya yaitu wawancara. Nah, ini juga pasti ada di seluruh tes beasiswa lainnya ya.
Kalau yang wawancara di sini biasanya sih bakalan ditanyain soal diri kamu sendiri. Jadi apa sih namanya, motivasi kamu apa nih buat masuk S2, terus habis itu apa aja yang udah kamu lakuin selama ini gitu. Cerita basically soal diri kamu, sama pasti ditanyain rencana studi kamu seperti apa. Nah ini yang memang agak tricky ya. Jadi kamu kalau mau daftar S2 benar-benar harus udah tahu nih goal kamu apa, kemudian tujuan kamu apa, dan bagaimana dengan S2 ini kamu bisa menjadikan diri kamu ini lebih baik lagi ke depannya, atau menjadikan kontribusi kamu ini lebih besar lagi gitu kalau dalam konteks ini gitu. Nah, yang penting sih kalau dalam wawancara itu jujur ya tentang apa namanya diri kamu sendiri, sama yang terpenting lagi adalah kamu harus firm, kamu harus bisa convincing others, dan kamu memang juga harus punya future goals yang jelas tentang kamu mau kemana gitu. Nah, habis wawancara baru ada tes bahasa Inggris kalau di kantorku. Kalau di yang lain kalau nggak salah kamu juga ada wawancara dalam bahasa Inggris itu juga. Jadi macam-macam tes bahasa Inggris di berbagai macam beasiswa, jenis beasiswa. Waktu itu tes bahasa Inggrisnya itu kayak semacam TOEFL gitu, TOEFL ITP kalau nggak salah. Jadi ada tes tertulis, ada listening, reading, grammar, dan segala macam gitu. Habis itu di pengumuman keterima, alhamdulillah, terus baru disuruh sekolah gitu. Tapi berarti itu apakah memang pilihan utamanya Kak Syasha itu di UK atau sempat milih beberapa negara, destinasi negara lain untuk lanjutin S2? Sebenarnya banget, aku tuh waktu itu kan dikasih kesempatan buat daftar 3 sekolah dimanapun, asalkan masuk top 50 university di seluruh dunia gitu. Nah, cuma memang karena dari dulu tuh aku pengen kuliah di UK, jadi dari tiga-tiganya ini semuanya aku daftar kuliah di UK. Jadi ada University of Manchester, daftar University of Edinburgh, sama satu lagi UCL yang terakhir yang paling aku pengen. Jadi emang semuanya itu fokus ke di UK. Dan kalau daftar university jangan lupa juga ada admission fee ya. Jadi setiap admission fee-nya tuh varies antara 50 pound sampai 100 pound dikali 18 ribuan. Tapi bisa juga lumayan 1,8an ya berarti ya. Tapi bisa request waiver kok. Kayak kalau misalnya kita pengen itu dihilangkan, kita juga bisa minta buat request gitu. Tapi kalau pas di Manchester jurusannya apa tuh Kak? Bukannya komunikasi itu sedikit ya di sana ya? Aku ambil ini apa namanya international business kalau di Manchester. Nah, kalau di Pertamina kemarin itu majornya itu udah ditentukan sama kantor. Jadi kantor itu menyesuaikan dari hasil tes kemarin sama dari minat kamu kemana gitu. Jadi aku ambil manajemen sekarang itu karena memang fokus dari kantor itu kemarin mintanya ambil background bisnis sama bisnis atau manajemen atau finance sejenisnya lah, ekonomi gitu. Nah waktu itu ambil itu, jadi di Manchester sama di Edinburgh aku ambil international business. Nah di UCL aku nggak ngambil international business karena nggak ada jurusannya, tapi dia ada manajemen, jadi aku gitu. Cuma aku pilih UCL karena dia rankingnya paling bagus di antara 3 university ini sebenarnya semuanya top 50. Cuma kalau UCL itu dia, kenapa aku pilih UCL, karena dia itu nomor 8 di dunia tahun ini 2020 berdasarkan QS, dan konsisten di 10 besar gitu. Jadi makanya ya udah deh aku ambil manajemen aja gitu. I see. Ini kan intinya kan sama kalau Yoga dengerin dari proses administrasi, enaknya itu datanya sudah ada di kantor di Pertamina sendiri. Baru lanjut ke sesi tes pengetahuan umum, baru bahasa Inggris. Kemarin juga Yoga sempat wawancara bareng Kak Katie juga sama kayaknya Stevening ya. Tapi apa aja sih yang Kak Syasha itu persiapan? Kan tentunya sebelum mendaftar itu kan perlu persiapan, misalnya ada tes, kalau misalnya di Stevening ada IELTS. Kalau Kak Syasha persiapannya apa aja sih? Pas daftar sebenarnya sih hampir mirip-mirip ya kalau requirement-nya itu. Semoga bisa diterapkan di semua lini beasiswa maupun major. Sebenarnya
kalau dari sisi beasiswa sendiri nih, sebelum masuk ke sana, itu tuh ada banyak banget sebenarnya opportunity. Aku juga baru tahu nih, ternyata beasiswa untuk sekolah itu baik S1, S2, S3 itu nggak cuma LPDP, nggak cuma Chevening. Bahkan ketika kamu nanti mau enroll ke university, dari university-nya itu juga mereka nyediain ini apa namanya funding atau beasiswa. Jadi nanti kamu pasti bakalan disuruh setelah kamu online applications, nanti ada request untuk kamu daftar beasiswa dari kampus mereka, dan itu nanti kamu juga bisa dapat kesempatan itu gitu. Oh, itu kayak potongan ya beasiswanya kayak? Ada yang potongan, ada yang full tuition fee, juga ada yang full kayak LPDP ataupun apa namanya chevening gitu. Banyak banget di UCL juga ada, UCL, Edinburgh, Manchester, semuanya itu offer beasiswa baik itu yang potongan, yang parsial maupun yang full gitu. Ya ternyata banyak banget pokoknya offer beasiswa. Nah terus kalau yang harus disiapin apa aja? Yang paling penting sebenarnya kamu sudah bisa lihat di university requirement di seluruh website itu sebenarnya ada banget. Cuma yang paling penting memang yang pertama GPA, kamu harus lihat kamu qualified nggak buat daftar sekolah itu gitu. Kalau di UK itu GPA-nya itu sebenarnya dia nggak numerical kayak di Indonesia. Jadi dia ada first, ada one, ada pass sama fail. Nah kalau di UK itu kalau nggak salah minimal itu one. Nah one ini setara dengan kalau nggak salah 3,3 di GPA-nya, University Requirement. Tapi nah, ini yang untuk UCL ya kak ya? Untuk UCL, tapi kalau nggak salah sih tuan itu juga berlaku general ya, maksudnya kayak kalau nggak salah sih minimal 3 IPK-nya kalau di valensi setara ini ya. Nanti kalau kalian masuk di apa namanya website university yang kalian pengenin, biasanya di sana kan ada requirement GPA 1 gitu kan. Nah, nanti kalian ada link untuk ekuivalensi dengan GPA kali di negara asal gitu. Nanti to be precise kalian bisa cek di situ. Tapi tidak. Nah, terus habis itu kalian juga bisa yang kedua yang harus dipersiapkan adalah IELTS. Nah, menurutku ini juga takes time banget ya yang belajar IELTS. Yeah. Jujur aja aku tuh baru pertama kali belajar IELTS sebelum aku S2 ini. Jadi sebelumnya aku belum pernah tes IELTS, aku belum pernah belajar IELTS, aku belum pernah nggak ngerti IELTS itu apaan sih, caranya gimana ternyata ini. Nah, cuma alhamdulillah tahun pas 2018 itu pas aku terima, aku tuh guru IELTS yang oke banget, bener-bener oke. Aku belajar itu 10 kali doang, 10 kali pertemuan, terus habis itu langsung terus apa namanya dapat IELTS 8. Padahal itu pertama kali aku banget tes itu. Jadi apa namanya 8 ya pertama kali ya nyoba ya. Iya pertama kali makanya. Tapi itu karena gurunya bagus, pas aku gurunya tuh bener-bener kejelasin banget. Namanya Devarta, ada IG-nya kalau kalian mau cek. Namanya Devarta, dia juga punya website, dia nyediain kayak tips and trick how to. Apa itu kak? Devarta. Devarta. DEVFARTH. TEH. Iya, TH. TH. Oh. Ini ya? Iya, aku bener-bener bener sekali sama dia. Terus itu amazing banget dia, pengen ngajarinnya dia bagus banget. Nah, terus habis itu, oh iya, terus buat kalian yang pengen tes nih, aku saranin yang pengen tes IELTS. Jadi tes IELTS kan ada 2 nih, PBT sama CBT kan. Nah, aku nyobain dua-duanya nih. Nah, tapi menurutku yang paling apa ya namanya convenient buat kita itu CBT menurutku. Jadi kalau misalkan mau IELTS, kalian aku saranin CBT aja. Karena kalau PBT sebenarnya soalnya itu sama, semuanya sama. Jenis soal, tipe soal sama. Cuma dari sisi kemudahan, kenyamanan kalian menjawab, itu tuh lebih enak CBT. Karena kan kalau PBT kalian harus nulis ya, apalagi writing di IELTS itu kalian harus nulis capek. Terus habis itu kalau listening, kan speakernya nggak di telinga kalian gitu. Setelah kalau CBT kalian tuh bener-bener dapet speakerphone, terus kalian apa namanya ngetiknya bisa di komputer, bisa dihapus. Kalau reading juga bisa di highlight gitu. Jadi nggak akan merugikan kalian secara apa namanya tes, tapi itu apa namanya lebih bikin kalian nyaman dan bikin kalian nggak stres selama tes IELTS, karena ternyata tes IELTS tuh stressful banget. Nah terus itu selain IELTS, yang karena kemarin tuh aku ngambil jurusan yang ekonomi kan, jadi aku harus ambil GMAT buat di tempatku. Sebenarnya
kalau misalnya kalian ambil yang jurusan bisnis atau ekonomi gitu segala macam, kalian itu sebaiknya ambil GMAT. Nah, kalau di UCL kemarin, GMAT ini sebenarnya nggak mandatory, tapi bisa leverage application kamu. Dan jadi karena aku kan backgroundnya yang S1 kan dari sosial non accounting kan, jadi makanya aku les GMAT juga dan aku bikin supaya semakin nambah chance aku nih buat diterima gitu. Terus habis itu yang terpenting juga kalian harus siapin personal statement. Nah ini yang cukup cukup Personal krusial. statement ya Kak? Ya, personal statement ini cukup krusial banget setiap kalian mau aplikasi, sebelum kalian apply di universities, karena semacam essay gitu lah, karena ini yang dilihat dari si penguji bagaimana sih kalian itu orangnya seperti apa gitu. Sebenarnya kalian nggak harus nulis yang superficial banget, aku juga nggak nulis artikel yang superficial banget kok. Cuma yang penting gimana kalian itu bisa mengemas cerita diri kalian itu semenarik mungkin gitu. Terus gimana kalian itu bisa bikin tulisan kalian itu benar-benar clear, straight to the point, coherence. Habis itu bikin yang pembaca itu ngeliat tuh interested gitu sama cerita kalian. Nggak harus yang kalian tulisin prestasi kayak banyak-banyak banget itu enggak, tapi benar-benar ceritain gimana diri kalian itu. Jadi dari sini orang juga ngelihat bagaimana sejauh mana kejujuran kalian dalam menilai diri kalian sendiri, bagaimana kalian memvalue diri kalian sendiri, dan bagaimana kalian juga nge-set target kalian gitu. Kalau aku sih dulu kemarin juga nambahin future goals aku tuh gimana, dan bagaimana dengan aku belajar studi ini itu bisa achieve sama personal goals aku gitu. Jadi itu yang penting. Mungkin juga kalian bisa minta bantuan ke teman-teman kalian atau ke alumni atau ke siapapun yang kalian buat proofread gitu. Jadi kalau dulu aku juga minta teman-teman aku nih buat proofread, kayak kalian lihat esaiku nih oke nggak? Karena kalau misalnya aku yang judge esaiku sendiri kan bias ya gitu. Jadi Benar. aku banyak minta saran gitu ke teman aku, ke suami, kayak, ingat kamu ngerti nggak sih baca esai aku gitu, biasanya gitu. Itu ada esainya itu ada maksimal berapa kata-kata nggak sih Kak? Biasanya. Ada biasanya itu kata-katanya kalau nggak salah tuh 500 words, atau kalau nggak salah, atau ada juga dalam bentuk halaman. Kalau kemarin di UCL itu dua halaman. Kalau tapi ada juga yang 500 words, beda-beda sih tergantung tiap university. Cuma secara garis besar personal statement sih kurang lebih seperti itu gitu. Terus habis itu jangan lupa siapin surat rekomendasi nih dari supervisor atau dari dosen. Kalau dari UCL tuh satu dosen sama satu supervisor waktu kerja gitu. Sebenarnya untungnya kalau misalnya kita udah kerja duluan nih, kita lebih banyak dapat exposure, jadi lebih banyak hal yang bisa kita tulis di personal statement kita tentang apa yang kita lakukan selama kalau nanti kuliah itu kerasa banget ilmu kita tuh lebih kalau misalnya udah kerja itu juga sebenarnya bisa nambah exposure kamu biarpun kamu udah lupa sama kuliah gitu. Nah, terus habis rekomendasi itu juga biasanya ada wawancara. Cuma ini benar-benar tergantung university ya. Kalau di tempatku kemarin ada wawancara setelah lolos berkas administrasi, esai dan segala macam, ada wawancara juga. Nah, kalau wawancara ini kemarin itu aku ditanyain soal isu-isu global dan gimana cara kamu mengatasinya. Macam-macam deh sebenarnya, itu sama soal motivasi kamu di jurusan dan soal personal diri kamu deh. Nah, kalau misalnya kamu nanti daftar university yang kebetulan ada wawancara juga, itu saranku sih kalian harus banyak-banyak latihan, persiapin gitu. Kalau sebelumnya aku juga nanya-nanya ke alumni sebelumku gitu, kayak yang udah di UCL gitu, gimana sih kalian ke wawancara, pertanyaannya apa aja, biarpun nggak sama tiap tahun tapi kita kayak udah kebayang pertanyaannya apa aja. Terus juga take note, jangan lupa. Jadi waktu mau nanya, aku tuh udah nyiapin kayak kalau pertanyaannya ini notes-nya apa aja ya, jawabannya apa aja gitu. Jadi pas tanya jawab itu udah pakai gitu.
Oh, udah ada persiapannya ya. Tapi itu Mm-mm. berarti ada 2 kali wawancara yang di Indo sama wawancara bareng orang kampusnya ya kak? Mm-mm. Jadi kalau yang di Indo kemarin itu kan yang sama pas beasiswa daftar beasiswa. Kalau Hmm. yang ini yang apa namanya sama university yang di UK ini pas kita daftar apa namanya universitas gitu. Oke. Jadi 2 kali ya, 2 kali hitungannya beasiswa Tapi university. mostly itu pertanyaannya itu tentang personal, baru tentang jurusan kita atau ada lagi kak? Mostly sih yang pertama kali personal, motivasi kamu apa. Terus habis itu tentang jurusan kita, apa namanya, seberapa helpful jurusan ini bisa develop diri kamu, apa yang mau kamu lakukan selama kuliah kamu nanti gitu. Terus habis itu biasanya nanti kalau misalnya kamu mau ngambil riset juga pasti ditanyain kayak topik tesis kamu apa gitu. Jadi macam-macam. Sama terakhir kalau di debat kemarin ditanyain soal isu-isu global lah gitu. Tapi kalau misalnya kalau nggak LPDP juga bakal ditanyain isu-isu soal yang ada di Indonesia ini sih gitu. Jadinya mostly sih 3 hal itu ya, personal, kuliah, rencana kuliah kamu, sama isu-isu global tadi yang bakal ditanyain. Gitu. Tapi aku penasaran nih, satu ini sebelum ke pertanyaan selanjutnya, motivasi yang paling besar Kak Syasha itu apa sih? Jawabannya Kak Iya. Syasha pas wawancara. Kan ada ditanyain tuh motivasi terbesar apa. Pengen tahu dong jawabannya Kak Syasha apa? Sebenarnya motivasi terbesarku tuh aku tuh lebih pengen ke individual development aja sih. Aku bener-bener pengen namanya develop to be a better human. Aku bener-bener pengen kasih added value buat perusahaanku waktu itu, buat perusahaan kita. Terus Ah, habis itu aku pengen apa namanya dengan aku kuliah ini aku bisa leverage capability aku bisa leverage knowledge aku dan aku bisa perform better. Jadi apa namanya bisa ngasih hal yang positif lah buat sekitar. Oke. Tapi kan pas mendaftar kuliah sampai akhirnya keterima dan sampai sekarang aku lagi ngejalanin kuliah bahkan selesai tesis, itu kan pasti ada hambatan-hambatannya. Hambatan terbesar Kak Syasha selama ini itu apa sih menurut Kakak? Hambatannya ya Nggak ada sebenarnya kok dari jalan-jalan. awal. Oh Mulus ya aja berarti jalan-jalan dulu langsung. ya. Jalan-jalan itu tuh salah satu hal yang bikin aku motivasi di UK ya. Jadi karena Oh kalau ya. di UK itu kan nih sama Europe. Jadinya kalau misalnya kuliah di UK aku tuh mikirnya oh berarti bisa jalan-jalan nih ke mana namanya ke European countries gitu. Benar-benar. Nah itu salah satu motivasiku terbesar pengen banget kuliah di UK Itu supaya dikasih bisa tahu nggak pas jalan-jalan. diwawancara itu Kak? Enggak ya? Itu dikasih tahu nggak pas diwawancara? Enggak. Enggak. Di wawancara Oh ya. aku bilang. Tapi kata-kata aku kemas kayak Oh broaden ya. opportunity to explore gitu. Asik. Sebenarnya bisa aja kamu bilang kamu mau jalan-jalan tapi pengemasan bahasa aja. Bener-bener bisa jadi Um, referensi nih. iya, sama oh iya kemarin aku juga sempat ngomong soal diversity sih. Jadi London itu kan diverse banget. Jadi aku ngerasa kalau kuliah di London itu nggak sendiri gitu. Karena orang-orang di sini tuh dari berbagai macam culture. Jadi rasisme tuh minim banget, bahkan nggak ada. Terus habis itu apa namanya? uh, apa ya people tuh bisa getting along together biarpun mereka itu dari berbagai macam suku, dari berbagai Bener macam loh. culture, dari berbagai macam apa namanya ya negara gitu. Tapi gampang banget cari teman di sini, getting along kamu nggak merasa musik atau feeling blues gitu. Bener banget. Oh itu hambatannya tadi ya hambatannya. Oke yang pertama hambatan terbesar aku tuh sebenarnya GMAT karena aku tuh nggak familiar banget sama tesnya dan apa namanya uh, aku tuh dulu tuh apa namanya pertama kali juga GMAT terus aku nggak nyentuh hitung-hitungan gitu udah lama banget S1 tuh belum hitung-hitungan jadi itu Hmm. struggling point banget gitu. Tapi hitung-hitungannya banyak juga nggak sih? Apa Pas di tes kuliah itu. atau di GMAT? Oh iya Pas GMAT di susah GMAT. banget. Ih, susah banget ampun susah banget. Tapi kalau misalnya kalian itu kuliahnya udah hitung-hitungan dari awal, kayak S1-nya Hmm. misalkan dapat teknik atau ekonomi gitu, kalau nggak salah kalian nggak perlu GMAT gitu. Tapi GMAT itu Oh, untuk yang non sosial, kalian mau ke yang hitung-hitung gitu lah ya. benar-benar. Jadi hambatan terbesar aku tuh itu jujur gitu banget. Terus habis itu personal statement itu juga aku tuh sama banget bikin personal statement karena kayak
bikin susah cari inspirasi gitu. Sebenarnya paling susah nulis tentang diri kamu sendiri. Gimana sih kamu mau nulis apa gitu soal kamu gitu. Terus habis itu makanya aku minta banyak orang buat proofread. Habis itu minta banyak apa namanya saran, tanya-tanya gimana cara bikin personal statement gitu. Sama Mbak Deva itu juga yang guru IELTS aku, dia itu ngebantu banget dia kayak suka aku apa namanya aku suka minta saran sama dia biarpun kita udah nggak les lagi tapi apa namanya aku minta masukan dari dia karena dia sebelumnya juga udah keliling gitu buat proofread gitu, segala macam. Terus wawancara itu deg-degan banget buat aku. Part wawancara deg-degan parah. Apa namanya jadi benar-benar harus disiapin banget. Waktu itu aku siapin banget wawancara itu. Sama menurutku yang paling terbesar itu challenge-nya itu adalah karena menurut aku keluar dari comfort zone aku ya kan. Aku udah nyaman banget kayak kerja 5 tahun rutinitas gitu-gitu. Terus habis itu apa namanya aku S2-nya majornya berbeda dari apa yang apa namanya aku tekunin atau aku spesialisasiin di kantorku juga apa namanya aku juga banyak yang gitu kan. Nah, jadi aku benar-benar keluar dari comfort zone aku. Aku tuh jujur aku tuh insecure banget waktu itu. Apa namanya parnoan sendirilah kayak aduh aku takut aku nggak bisa survive. Iya aku takut aku nggak bisa survive kayak aku takut aku nggak bisa ngikutin ritme orang-orang belajar nggak bisa ngikutin orang-orang lain belajar gitu kan. Terus apalagi aku udah kayak kuliah tuh udah berapa tahun ya 10 tahun yang lalu kan kuliahku terus kerja dan nggak menyentuh bidang-bidang akademis aku takut nggak bisa keep up aku takut aduh gimana kalau aku nggak ngerti pelajarannya aku nggak ngerti apa dosen dan segala macam. Terus yang aku lakuin adalah untungnya teman-teman aku support banget teman-teman aku di kantor. Jadi pas apa namanya aku tuh nyicil jadi waktu kerja aku tuh nyicil belajar dasar-dasar apa namanya aku lihat kurikulumnya kan jadi di website itu kalau misalnya kamu di university kamu bakal ketahuan nih kamu selama setahun tuh bakal belajar apa aja jadi di sana kamu lihat kamu bakal bisa lihat apa namanya mata pelajaran apa selama setahun. Aku bener-bener nggak familiar terus aku suka nanya ke teman-teman aku nanya ke suamiku juga yang udah S2 ini tuh apa soal apa aku bener-bener nggak ngerti. Terus aku suka curi-curi waktu belajar basic apa namanya finance, akuntansi. Bahkan waktu jalan sama temen aku, teman kantor aku waktu itu juga apa namanya aku bawa buku, aku belajar waktu lagi makan malam. Saking kalau misalnya pas di kantor udah lagi padat banget nggak bisa belajar kan. Nah susah banget nih bagi waktu itu harus ini banget apa namanya diperhatikan banget. Aku tuh termasuk yang sebenarnya nggak preparable banget karena apa namanya ini tuh aku belum plan buat sekolah waktu itu karena aku masih nggak nyangka kan apa namanya sekolah langsung sekolah gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian emang udah niat sekolah menurutku sih prepare dari sekarang supaya nggak in a rush kayak aku gitu. Kemarin tuh sempet keteteran kayak harus les, harus belajar, harus nyesuaiin, harus tahu basic-basic dulu. Aku tuh rush banget. Kalau misalnya kalian emang udah pengen S2, saranku dari sekarang tuh kalian udah benar-benar siapin dari jauh-jauh hari itu semakin apa namanya semakin lama semakin baik. Karena kalau misalnya apa namanya kalian bersamaan nih kayak aku tes IELTS lah, DIM lah, habis itu daftar kuliah lah, itu tuh terus kerja, nah itu tuh stressful banget. Gitu. Tapi kalau Kak Syasha dulu berapa lama tuh persiapannya sampai akhirnya lolos? Aku itu tuh pertama kali aku tes beasiswa itu 2018 awal, terus keterima itu 2018 pertengahan kalau nggak salah tuh September Oktober, terus November aku itu belajar IELTS sama GMAT jadi satu. Ini kalau bisa kalau misalnya kalian ada harus belajar ini satu-satu deh biar kalian fokus. Terus baru ada kerjaan kantor lagi tambahan. Iya kantor. Terus habis itu apa namanya daftar kuliah, habis tes langsung daftar kuliah. Terus intake ke September harus karena kan dari kantor 2018 keterima 2019 tuh harus udah masuk. Nggak bisa 2020 atau 2021 nggak bisa ke divar gitu. Jadinya serba mepet banget. Jadi aku udah habis itu baru daftar kuliah itu tahun depannya, awal tahun depan kayak Februari, Maret. Habis itu
Mei pengumuman keterima, terus langsung ngurus visa segala macem, terus langsung pulang Ya ya. Allah, sukses kuliahnya biar. Oh ya Kak, anyway ini tambah pertanyaan, living allowance-nya di sana itu gimana sih? Mahal nggak sih? Oh iya, kalau living allowance sebenarnya kalau buat daily needs itu supermarket segala macam itu tuh murah sama banget kayak di Indonesia. Kayak seminggu itu tuh aku tuh cuma ngabisin berapa ya? 200.000, 200.000 ya, seminggu 200.000 Seminggu. sampai 300.000. Iya buat makan. Berdua sama suamiku loh, berdua sama suamiku. Tapi itu masak di rumah kan 400 ya? itu. Iya aku Masak di masak di rumah rumah. kan? Kalau di London, kalau dari UK, London itu yang paling mahal sebenarnya. Hmm. Nah, apa namanya? Kalau buat daily needs sehari-hari itu tuh harganya sama lah kayak di Indonesia untuk barang-barang keperluan sehari-harinya gitu. Bahkan ada yang lebih murah juga gitu. Nggak mahal kok. Gitu. Yang mahal itu adalah kalau kamu jajan ke restoran nih, kalau kamu makan ke restoran, karena di sini tuh kan pajaknya tinggi banget. Jadi kalau misalnya kamu yang kebiasaan GoFood, kayak dulu aku tuh GoFood mulu tiap hari. Di sini tuh kayak harus masak kan, harus masak. Itu tuh itu jadi challenge tersendiri buat aku. Nah, ya tapi kalau dari grocery living gitu, living needs itu murah. Kalau yang di London itu yang mahal itu akomodasi. Tapi kalau kamu kayak di kota-kota lain kayak di Manchester atau Edinburgh itu relatif lebih murah daripada London. Murah. Nah, murah sama akomodasi. Akomodasi tadi lebih mahal ya. Sama transport. Nah, kalau di London itu kan ada tuh itu kayak MRT underground train gitu. Terus ada bus juga, sama ada apalagi public transportnya tuh ya. Ferry juga ada. Tapi jarang banget sih kalau ferry di kampus. Jadi kalau ferry emang aku dari tempat kakak ke kampus pakai ferry. Enggak. Tapi ada juga yang ferry. Kirain. Jadi kayak jauh banget gitu ya. Iya, aku biasanya pakai tuh karena itu yang paling murah bus sih sebenarnya. Ada kayak kartu langganan gitu. Jadi di London itu transportnya lumayan mahal. Jadi aku tuh karena student tuh banyak banget diskonnya di London. Jadi even kamu mau makan, kamu mau belanja online itu banyak banget diskon asal kamu nunjukin kartu mahasiswa. Nah, kalau London itu aku langganan tuh card buat student namanya Oyster Card. Ini bisa dipakai buat bus, buat tuh gratis asal itu langganan 1 bulan. Itu aku langganan itu aku dari zona 3 jadi langganan kurang lebih 1,8 sebulan. 1,8. Nah. Tapi itu gratis traveling pakai bus kemanapun di seluruh dari ya, gitu. Very sih angka-angkanya beberapa gitu, cuma itu yang menurutku sih sama aja kayak harga bensin kalau kamu di Jakarta ya, harga bensin ribuan. Tapi ini hitungannya udah mahal di sini dibandingin sama negara daerah yang lain di UK gitu. Oke, ini banyak banget. Ini kami support kakak. Kamu pasti bisa kak, keep it up. Keep up kak, keep it up. Buat aku generasi muda itu adalah generasi yang sangat powerful karena kita itu adalah leader yang akan shape the future with our energy and ideas. Pesan dari aku buat seluruh generasi muda di luar sana yang sedang berusaha meraih mimpinya. Yang pertama, don't ever doubt of yourself or your dream because there are so many people who believe in you. So you have to stay positive on how you value yourself and your environment. Second one, you have to be brave to step outside your comfort zone to vision your ideas and visions, including pursuing higher educations, because I believe that it will open so many doors and offers endless possibilities. And the last one, whatever you do it with patience, honesty, hard work, and commitment to perform the best of you. Thank you. Halo people, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Tadi kita ngobrol bareng Kak Syasha. Tentunya tips dan triknya juga mendapatkan beasiswa. Tentunya ada berbagai macam proses yang dilewati, mulai dari tes administrasi, pengetahuan umum dan bahasa Inggris, dan juga wawancara. Nah, di tes bahasa Inggris teman-teman itu harus mempersiapkan
untuk mencapai skor yang kalian inginkan, baik IELTS maupun TOEFL dari jauh-jauh hari. Dan juga tadi juga sempat di-share ada link untuk belajar bareng tutor yang recommended dari Kak Sasha, itu Devarta. Teman-teman bisa juga cek di IG dan juga di websitenya. Dan untuk essay, teman-teman perhatikan dan jangan lupa sharing ke teman-teman kalian, orang-orang terdekat, suami, pacar, atau istri, atau teman sekolah, teman kuliah, teman kantor, agar teman-teman mendapat perspektif dari berbagai macam sudut pandang. Dan jangan lupa juga cek kembali persyaratan-persyaratan untuk masuk kampus idaman teman-teman masing-masing. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung supaya ilmunya makin banyak lagi, makin banyak narasumber yang bisa sharing di channel Bang Yok. Sampai jumpa di Bicara Lagi selanjutnya. See ya!